Selanjutnya, untuk dua metode awal tadi, ada metode titik tengah dan juga metode trapesium. Kita akan mengenal sebelumnya, sudah kita kenal sebelumnya ada yang namanya error absolut dan juga error relatif. Jika B adalah perkiraan kita terhadap suatu besaran yang mempunyai nilai sebenarnya adalah A. Oke ya, nilai eksaknya A, nilai aproksimasi kita B. Maka yang disebut dengan error absolut yaitu selisihnya. Gampangnya seperti itu ya. Berarti nilai mutlak dari A min B. Kemudian yang namanya error relatif, dia adalah error atau galat yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Ya, berarti dia dalam bentuk persen. Yaitu kita akan punya nilai selisihnya A sampai B itu tadi, kita bagi dengan nilai eksaknya yaitu A, kemudian mutlaknya ini tadi kita kalikan 100%, sehingga kita akan punya error relatifnya dalam bentuk persentase. Ya. Sebagai contoh di sini tentukan error absolut dan error relatif dari estimasi nilai integral 0 sampai 1 x kuadrat dx menggunakan yang pertama metode titik tengah dengan 4 subinterval, yang kedua metode trapesium dengan 4 subinterval. Di sini kalian sudah punya di contoh satu, yang kedua sudah punya di contoh dua, nilai aproksimasinya. Oke ya, berarti untuk B-nya kalian sudah punya. Untuk contoh satu nilai B-nya punya, contoh dua B-nya juga punya. Yang belum punya adalah nilai A-nya. Nilai A-nya berarti dia adalah nilai eksaknya. Integral 0 sampai 1 x kuadrat dx. Kita kan bisa mencarinya ya. Jadi di sini diintegralkan. Jadi sepertiga x pangkat 3 batasnya 0 sampai 1. Masukkan saja. Kita akan dapat sepertiga. Ini nilai eksaknya yaitu A. Silakan nanti dihitung untuk error absolut dan error relatif untuk masing-masing metode yang sudah kita coba. Mana errornya yang lebih kecil, mana errornya yang lebih besar, kalian bisa lihat dari sini nantinya. Oke, nah ini ceritanya ketika nanti dilengkapi sendiri ya. Untuk contoh 3, saya rasa tidak sulit karena tadi sudah punya jawabannya, tinggal masukkan ke formulanya saja. Nah, catatannya ada di sini. Pada contoh sebelumnya, kita dapat menentukan error absolut dan relatif karena kita dapat memperoleh hasil eksaknya. Pertanyaannya, bagaimana jika kita belum atau bahkan tidak dapat memperoleh hasil eksaknya? Otomatis kalau nggak punya nilai eksaknya kan kita nggak bisa nyari error absolut dan relatifnya. Bagaimana? Oleh karena itu, di sini dicarilah yang namanya batas error. Ya. Misalkan fx continue dan memiliki turunan kedua, yaitu f double aksen x di interval A sampai B. Jika M di sini adalah nilai maksimum dari mutlak turunan keduanya di interval A sampai B. Oke ya. Berarti nantinya kita cari turunan keduanya dulu, kemudian kita lihat eh, di interval A sampai B nilai maksimumnya berapa, mutlaknya ya. Berarti yang kita cari mutlaknya maksimumnya berapa, itulah nilai M-nya. Selanjutnya batas error yang kita gunakan untuk MN yaitu middle tadi, titik tengah, dan TN untuk metode trapesium. Untuk estimasi integral A sampai B f x dx, dia ada seperti ini, yaitu kita punya batas atasnya. Error di MN, yaitu batas atasnya adalah M besar, ini tadi nilai maksimumnya, dikali B min A, B-nya adalah ya batas atas intervalnya, A-nya batas bawah interval, pangkat 3 dibagi 24 N pangkat 2. Ya, N-nya adalah banyaknya subinterval yang kita inginkan itu tadi. Sedangkan error di TN, di metode trapesium, bentuknya mirip, hanya saja bawahnya saja yang berbeda.
Kalau middle point tadi 24 n kuadrat, kalau di trapesium dia 12 n kuadrat. Bentuknya hanya seperti itu. Nah, bentuk penggunaan dari batas error ini bagaimana? Contohnya ada di sini, yaitu tentukan nilai n yang menjamin estimasi atau aproksimasi kita untuk integral 0 sampai 1 pangkat x kuadrat dx memiliki error tidak lebih dari 0,01 dengan menggunakan metode titik tengah. Oke. Nah, dari sini berdasarkan teorema yang tadi, untuk mencari batas errornya, tadi kan error di TN-nya, salah, MN ya ini. Error di MN, batas atasnya adalah M besar, dikali B min A pangkat 3, dibagi dengan 24 N kuadrat. Ya. Dari sini kita akan menentukan M-nya kira-kira berapa. Errornya kita tahu, yaitu 0,01. Oh, salah. Ya, jadi di sini nantinya errornya yang masih tetap batasnya ini kita tahu. Ini nilainya 0,01. Karena errornya batasnya tidak lebih dari 0,01. Maka nilai dari M kali B min A pangkat 3 per 24 N kuadrat ini nilainya kurang dari sama dengan 0,01. Sehingga apa selanjutnya? Kita akan melengkapi komponen-komponennya. B-nya punya, A-nya punya, N-nya yang akan kita cari, M besarnya yang kita nggak punya. Nah, untuk mencari M besar, otomatis kita berangkat dari fungsinya terlebih dahulu. Kita punya fx-nya yaitu E pangkat X kuadrat. Otomatis f aksen X-nya kita bisa cari, yaitu dengan cara turunan E, yaitu tetap ya, E pangkat X kuadrat, kemudian dikali dengan turunan pangkatnya. X kuadrat berarti turunannya adalah 2X. Lanjut, di sini turunan keduanya kita bisa cari, yaitu, oh ini pakai UV berarti ya. Oke, ini U-nya, di sini V-nya. Berarti kita akan punya U aksen V ditambah UV aksen. Oke, U aksennya berarti 2, V-nya adalah E pangkat X kuadrat ditambah U-nya tetap 2X dikali turunannya V aksen adalah 2X E pangkat X kuadrat. Ya, bisa disederhanakan atau biarin saja boleh. Sederhanakan aja 2E pangkat X kuadrat ditambah 4X kuadrat E pangkat X kuadrat. Oke. Dari sini kemudian kita punya batasnya. Batasnya adalah 0 sampai 1 ya. Ya, 0 sampai 1 paling sederhana kita dapat lihat ketika f double aksen 0 di sini nilainya berarti dia adalah 2. Ya, nanti cari sendiri kenapa bisa 2. Kemudian f double aksen batas atasnya 1. F double aksen 1 kita akan punya dia nilainya adalah 2E ditambah 4E, ya, yaitu 6E. Oke, dari sini kita bisa cek nanti karena boleh pakai kalkulator 6E ini nanti nilainya berapa bisa dimasukkan ya, nilainya berapa. Kemudian setelah kita punya otomatis mutlaknya, jangan lupa yang kita cari adalah mutlaknya ya. Mutlaknya di sini berarti dia mutlak 2 masih tetap 2. Di sini mutlaknya, oke, karena dia positif ya tetap 6E ya nantinya. Otomatis mutlak dari ini gambaran yang paling sederhana untuk mencari batasnya. Walaupun belum tentu bisa saja nanti bentuknya seperti ini ya. Berarti ujung-ujungnya tidak merepresentasikan nilai untuk mencari batas atasnya. Tapi di sini karena E pangkat X kuadrat dia bentuknya seperti ini ya.
Otomatis ujung-ujungnya ini dapat merepresentasikan untuk mencari batas atasnya. Oke, ya gambarannya kurang lebih seperti itu. Di sini berarti untuk mutlak dari fx, batasnya, batas bawahnya adalah 2, batas atasnya adalah 6e. Sehingga kita akan punya, ya bisa aja kebalik ya, hati-hati. Nanti tergantung dari nilainya. Kalau yang besar lebih kecil kalau yang batas bawah nilainya nanti lebih besar ya otomatis taruh di yang sebelah kanan dan lain sebagainya. Kebetulan di sini cukup jelas bahwa 6e dia adalah batas atasnya, berarti ini nilai M-nya nantinya. Oke, kita lanjutkan. Berarti kita akan punya di sini adalah M dikali dengan B min langkah berikutnya, langkah kedua. Oke, langsung saja B min A pangkat 3 per 24N kuadrat, dia kurang dari sama dengan 0,01. Dari sini kita masukkan ini adalah 6E, kemudian B min A-nya adalah 1 min 0, pangkat 3 dibagi dengan 24N kuadrat. Oke, 24-nya bisa disederhanakan, ini tinggal 4, kurang dari 0,01. Lanjut, yang kiri saya hapus dulu. Oke, dari sini kita bisa memiliki yang pertama adalah, oh sederhanakan dulu, yaitu E kali 1 dibagi 4N kuadrat gitu ya. Lebih dari, salah. Kurang dari sama dengan 0,01. Di sini N-nya karena bilangan positif ya, bisa kita kalikan, otomatis kita akan punya E kurang dari sama dengan 0,01 dikali 4N kuadrat. Ya. Atau kita bisa juga sekaligus eh, N kuadrat yang bagian ininya pindah ruas ya. Jadi E dibagi 0,04. Nah, dari sini dibalik boleh supaya kelihatan N kuadrat berarti lebih dari sama dengan E dibagi 0,04. Nah, lanjut. Di sini kita bisa menggunakan kalkulator ya. Kita gunakan kalkulator, otomatis otomatis di sini nilai N-nya adalah akar dari E dibagi 0,04. Ya, silakan dicari ini nilainya nanti sekitar berapa. Misalkan ya, misalkan saya belum tahu, saya belum menghitung pakai kalkulator nilainya berapa. Misalkan di sini nilainya nanti 8,74 dan seterusnya, bla bla bla. Otomatis N-nya kan harus lebih besar dari 8,74 karena N bilangan bulat, maka N-nya harus minimal 9 ya. Agar menjamin estimasi kita memiliki error tidak lebih dari 0,01. Kesimpulannya nanti seperti itu. Ya, di sini bukan hasilnya, ini hanya perumpamaan ya. Silakan dicari ini hasilnya berapa, kemudian nanti silakan untuk N-nya berarti cari bilangan bulat yang lebih besar yang paling dekat ya, alias kita bulatkan ke atas supaya dapat mendapatkan nilai N yang menjamin supaya errornya tidak lebih dari 0,01. Oke, ini silakan dilengkapi sendiri. Silakan disalin dengan rapi dan dilengkapi. Oke, silakan dipahami dulu. Terima kasih.